Pernahkah kamu bertemu seseorang yang terlihat sangat keras dari luar, tapi diam-diam menyimpan luka yang mendalam? Hari ini kita akan menyelami kisah penuh makna dari seorang pria bernama Otto Anderson. Pria tua yang tampak pemarah, kaku, dan tak bersahabat, namun menyimpan hati yang lebih besar dari siapapun. Inilah cerita tentang kehilangan persahabatan dan harapan dalam film A Man Called. Cerita diawali dari terlihatnya seorang pria berusia 63 tahun yang bernama Otto Anderson sedang membeli sebuah tali panjang di sebuah toko swalayan. Namun, ia terlihat agak kesal karena harga tali tersebut ternyata tidak sesuai dengan yang tertera. Akhirnya, Otto komplain dan menyuruh karyawan swalayan tersebut untuk memanggil manajernya. Ia ingin bertemu dengan manajer swalayan tersebut. What's up? Oh, hey Taylor. Otto tinggal di sebuah komplek perumahan kecil dan ia seringkali berpatroli untuk menjaga kebersihan dan kerapihan komplek perumahan tersebut. Namun, ia selalu menganggap semua orang yang ada di sana sebagai pengganggu sehingga ia kurang peduli dengan mereka. Beberapa waktu setelah itu, Otto memutuskan untuk pensiun dari pekerjaannya. Pada hari itu, sang bos tempat Otto bekerja membuat pesta perpisahan untuk Otto. Namun, Otto tidak menyukainya, bahkan sampai-sampai ia memarahi seorang sopir bus yang buta map yang memasuki jalan area kompleknya. Otto juga memutuskan untuk menghentikan seluruh fasilitas di rumahnya, seperti memutuskan aliran listrik, wifi, dan memutuskan layanan telepon. Ia menggunakan tali yang dibelinya tadi siang dengan niat untuk mengakhiri hidupnya. Namun saat ia akan melakukannya, ada tetangga yang baru saja pindah ke sana. Mereka sangat ribut ketika memarkirkan mobil, sehingga Otto terganggu dengan keberadaan mereka. Sang tetangga bernama Marisol yang sedang hamil besar dan suaminya Tommy memiliki dua orang anak yang bernama Luna dan Abi di dalam mobil tersebut. Hello. Tommy kebingungan memarkirkan mobil. Otto akhirnya membantu mereka. Dan setelah itu Marisol membawakan makanan sebagai tanda terima kasih kepada Otto karena telah membantunya. Tanpa disangka makanan itu sangat lezat sehingga Otto dengan lahap menghabiskannya. Setelah itu Otto kembali mencoba untuk bunuh diri. Beruntunglah percobaan bunuh diri Otto itu gagal karena plafon rumahnya yang sudah lapuk dan jebol. Setelah itu Otto pergi ke makam istrinya yang bernama Sonya. Terungkaplah bahwa motivasi dirinya untuk melakukan bunuh diri adalah untuk segera bertemu dengan istrinya di alam sana. Kembali ke masa lalu di mana Otto masih seorang murid sekolah militer. Namun sayangnya Otto divonis dokter memiliki penyakit yang bernama kardiomiopati sehingga tidak bisa melanjutkan pelatihan militernya. Dia kemudian bertemu dengan Sonya di sebuah stasiun dan buku yang dibawa Sonya jatuh dan Otto pun mengejar Sonya sampai ke dalam kereta. Akhirnya Sonya memberikan sebuah koin 1 sen sebagai kenangan. Otto berpatroli di lingkungan yang sudah menjadi kebiasaannya dan bertemu dengan Jimmy, tetangganya yang ramah. Namun saat itu datanglah agen properti dan Marisha yang hanya ingin melihat-lihat rumah Otto. Setelah itu Marisol dan Tommy datang untuk mengembalikan kunci L yang kemarin dipinjamnya. Dan dia juga ingin meminjam tangga dari Otto karena jendela rumah mereka tidak bisa dibuka. Kemudian Anita, tetangga Otto yang sudah tua, meminta bantuan Otto untuk memperbaiki pemanas rumahnya. Meski enggan, Otto membantu Anita dengan syarat mendapatkan kembali selang taman yang pernah dipinjamkannya. Selain itu, Otto juga tidak menyukai suami Anita, Ruben, yang menderita stroke. Saat Otto akan pergi, Ruben meraih selang dan memeganginya seolah-olah dia tahu apa yang sebenarnya akan dilakukan oleh Otto dengan selang tersebut. Tetapi Otto berhasil merebutnya kembali. Ketika berada di mobilnya di garasi rumah Otto, dia mencoba bunuh diri lagi dengan cara meracuni dirinya menggunakan karbon monoksida melalui selang. Dia teringat kencan makan malamnya dengan Sonya. Otto tidak memesan makanan dan akhirnya mengaku bahwa dia merasa tidak punya masa depan karena tidak bisa bergabung dengan tentara.
Dia juga mengeluh karena susahnya mendapatkan pekerjaan. Dia sudah siap jika Sonya tidak ingin berhubungan lagi dengannya. Namun, Sonya membuktikan cintanya saat itu juga dengan mencium Otto di depan para pengunjung lainnya yang menyoraki langsung mereka. Saat Otto hampir tewas, Marisol tiba-tiba menggedor-gedor pintu garasi karena Tommy jatuh dari tangga dan sudah dibawa ke rumah sakit. Dia ingin Otto mengantarkannya karena dia tidak memiliki SIM. Otto bingung dengan permintaan tersebut, namun akhirnya dia tetap membantu mereka. Ya, sebagai tetangga yang baik ya harus saling tolong-menolong. Di rumah sakit, Otto duduk bersama Luna dan Abi untuk membacakan cerita dengan suara yang lucu. Mereka memanggilnya Abuelo Otto atau Kakek Otto. Mereka didekati oleh badut rumah sakit yang bernama Beppo. Dia meminta koin untuk pertunjukan sulapnya. Namun Otto memberikan koin Sonya dan memintanya kembali ketika sulapnya selesai. Tapi saat selesai, Otto melihat bahwa badut itu menukar koinnya. Otto pun langsung marah dan mulai menyerangnya yang membuat Beppo menangis. Untungnya staf rumah sakit menengahi mereka. Otto kemudian membawa keluarga itu pulang dan Marisol melihat dia sedikit tersenyum. Keesokan paginya, Marisol menemukan kucing yang hampir mati tergeletak di salju. Dengan bantuan dari Jimmy dan Otto, mereka menghangatkan kucing itu. Dan Jimmy langsung membawa kucing tersebut. Oh my god, it's some freezing here. Otto pergi ke stasiun kereta api sambil mengingat saat dia lulus kuliah dan melamar Sonya. Will you marry me? Namun tiba-tiba seorang pria di dekatnya pingsan dan jatuh ke rel. Orang-orang yang ada di sekitarnya hanya cuma menonton dan hanya merekam pria itu. Dan Otto langsung inisiatif mengambil tindakan melompat ke rel kereta untuk membantu pria tua itu kembali untuk naik. Dia kemudian dibantu orang lain juga untuk kembali ke atas. Para penumpang lain menganggap Otto sebagai pahlawan. Sesampai di rumah, Otto didatangi Marisol dan Jimmy. Jimmy menyerahkan kucing kemarin karena dia alergi. Oh, Jimmy. Yeah. I put oatmeal. Otto meletakkan kucing itu dalam kotak dan membawanya mengunjungi makam Sonya. He's moved in. Kemudian Otto bertemu seorang remaja bernama Malcolm, si pengantar koran dengan sepedanya. Malcolm memberitahu Otto bahwa dia adalah mantan murid Sonya. Malcolm sangat menghormati Sonya karena dialah yang menerimanya sebagai seorang transgender. Otto kemudian berteman dengan Malcolm. Setelah itu, Otto memutuskan untuk mengajari Marisol menyetir mobil manual dengan membawa mobilnya sendiri. Meskipun Marisol seringkali mogok di tengah jalan dan membuat seorang sopir truk pick-up kesal karena yang berada di belakang mereka, tapi Otto tetap sabar dengan Marisol.